Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Selamat pagi, Pak Farid. Sehat. Sehat, Mbak. Alhamdulillah ya. Lah. Baik, dan juga nih, Masya Allah ya. Selamat pagi, Bu Hatulis, Bu Sri Mulyati, Bu Zuraida, dan Mas Ian nih ya. Hari ini, Masya Allah ya, bersiap-siap melangsungkan hari pernikahannya. Betul ya, Mas Ian ya? Masya Allah, masih nyempetin bersama. Nanti kita doakan bersama ya, Pak Farid ya. Mudah-mudahan lancar nih acaranya Mas Anggrian Permana yang Alhamdulillah sudah bertemu dengan jodohnya. Ya, Insya Allah ya, jodoh sehidup sesurga dan Allah rahmati keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, anak-anaknya soleh soleha ya. Dilancarkan semuanya ya Mas Ian ya, amin. Baik, ya. Kita mulai kalau gitu ya, Alhamdulillah di Zoom meeting sudah sekitar 40 lebih orang dan di Facebook juga ya, hampir 30 orang ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, sahabat surga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disayang Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya di sini juga senantiasa diridhoi Allah dalam seluruh perjalanan kehidupan kita di dunia ini sampai kita nanti dipertemukan kembali ya di surganya Allah. Dan Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya, Bapak Ibu ya dengan Anggi Pradita. Dan di sini ya di Pradita Channel setiap Sabtu pagi Insya Allah ya selama nggak ada uzur, selama nggak ada halangan ya kita kumpul bersama, kita cas kembali ilmu kita cas juga ya eh, iman kita ya energi kita supaya senantiasa positif, senantiasa selalu hanya berharap pada ridho Allah. Di dalam program Spiritual Journey yang tentunya kita masih akan belajar bareng bersama pemateri kita yaitu Pak Farid Auladi. Lihat beliau ya di awal. Dan ya, di dalam program ini ya Spiritual Journey, Alhamdulillah pekan ini kita sudah masuk ke seri 110 ya. Jadi dengan temanya yaitu garis batas. Nah, seperti biasa teman-teman nanti di awal kita akan membuka dulu dengan doa ya dan juga Pak Farid akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di pekan sebelumnya. Baru kemudian nanti kita akan sesi materi ya di sekitar jam setengah tujuh nanti terkait dengan topik hari ini nih. Tentunya akan bakal seru sekali ya topik garis batas dan tentunya gaya bahasa, gaya penjelasan Pak Farid ya yang selalu baik. Pak Farid dan teman-teman, apakah suara saya aman? Di tempat saya agak sedikit putus kadang-kadang. Oh, baik-baik. Ya, saya agak pelan-pelan makanya ya, karena ini lagi unik nih laptop yang ini ya. Baik. Ya, mudah-mudahan aman, lancar guys terusnya ya. Begitu pula teman-teman di sini dapat mengikutinya ya, menyimaknya juga dengan lancar. Ya, baik sebelum kita mulai ya, Bapak Ibu saya ingatkan kembali ya, apabila nih ada yang baru bergabung, no worries ya, karena acara ini nggak perlu khawatir karena acara ini kita tematik ya, jadi topik-topiknya itu tidak, maksud tidak selalu bersambung banget gitu ya, tapi kita mengkaji tentang keseharian. Jadi nanti silahkan bisa mengikuti kajian ini dan bagi yang mau mengikuti rekaman-rekaman sebelumnya sudah tersedia sampai dengan 109 episode ya itu di Facebook Pradita Channel tentunya yang saat ini kita juga ke Pradita Channel dan juga ke YouTube-nya Pradita Channel. Bagi yang belum ya, belum like, boleh ya di follow dan subscribe juga ya YouTube Pradita Channel supaya apa? Supaya langsung muncul nanti loncengnya mulai live ya. Dan ya di chat room ya, karena tadi saya sudah baik, saya di chatroom sudah cek nih, sini banyak sekali teman-teman yang menyapa kita semua yang ada di sini dan juga doa-doanya, Masya Allah ya. Sampai kita menunggu teman-teman yang masuk, boleh dibantu share juga ya ke teman-temannya, tetangganya, kerabatnya ya.
Silakan ya, mudah-mudahan banyak yang mendapatkan manfaat dari program ini ya. Assalamualaikum semuanya, saya Andika dari Jakarta kembali hadir nih untuk Morning Talk kali ini. Seru loh, wah luar biasa nih Mas Andika ya. Terima kasih Mas Andika yang pagi-pagi yang ngetokin kita seru buka Zoom ya. Lalu dari hamba sahaya siapa ini ya? Wah, ini ya. Bismillah, Wilujeng Enjing dia orang Sadayana Daramang Sadayana Amin ya Rabbal Alamin ya. Saya bisa bacanya, artinya agak meraba-raba ya. Yang pasti ini orang USA loh Bapak Ibu dan salah ya orang Sunda asli cenah. Baik, lalu ada Ibu Heni Sudarto, Assalamualaikum sahabat surga ya. Lalu ada Mbak Dwi Ismayanti ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan kemuliaan kepada kita semua. Nah ini orang Sunda asli juga ini ya. Karena dari Bandung, di Bandung ya. Artinya ada kopdar ya, kopdar nasional. Bu. Oke ya, lalu terima kasih Bunda Dwi ya, salam dan doanya. Lalu ada Bu Heni Sudarto nih doanya, semoga Allah selalu melindungi dan memberikan berkah barokah untuk kita semua. Amin. Siap. Bunda Heni, apa namanya, selalu nobar ya dengan teman-teman situ Bondo, Masya Allah ya, memfasilitasi teman-teman situ Bondo untuk bisa belajar bareng ya. Terima kasih Bunda Heni. Lalu juga ada Bunda Eni Rohaini, ini juga temannya orang USA nih. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farid, Mbak Anggi, dan semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilancarkan. Amin ya, terima kasih Bunda Eni. Lalu juga ada Bunda Eli, Bunda Nina, Bu Nur Romla, ya, Bu Sri Mulyati, ya, Masya Allah. Assalamualaikum, Alhamdulillah pagi ini mengikuti kajian. Semoga Mbak Anggi dan Pak Farid serta sahabat surgaku senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, kemuliaan, kebahagiaan, dan rezeki yang mengalir terus menerus. Amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Lalu juga ada Pak Pira nih ya. Pak Farid, Waalaikumsalam Pak Pira. Terima kasih ya sudah hadir ya dari Kuala Lumpur nih. Lalu ada Bunda Susi. Wah, jumpa lagi Bunda Susi ya. Masya Allah. Waalaikumsalam. Salam sehat. Berbalu doa untuk sahabat surgaku di mana saja berada. Semoga selalu Allah berikan kepada kita semua. Dan kita semua senantiasa dalam penjagaannya. Amin, amin, ya Rabbal alamin ya. Bunda, terima kasih. Pak Farid juga tentunya ya, yang mendoakan kita semua. Insya Allah senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Baik, lalu ada Bu Hatuli, saya baca ya. Bu Mai, Bu Sukati dari Bekasi, Alhamdulillah ya. Bunda Feni, salam kenal via dari Depok. Wah ya, salam kenal Bunda Feni ya. Pak Arif Fadlullah, ya, Bunda Ayat, Nur Hayati, Pak Yolmi atau Bu Yolmi nih ya, salam kenal Bu Yolmi. Bu Mai ya, kemudian Mbak Syafira ya, Alhamdulillah turut bergabung. Bunda Unayati ya, Alhamdulillah. Mas Ian nih ya, yang mau ijab kabul hari ini atau ya yang mau resepsi hari ini ya. Mudah-mudahan sakinah mawadah warohmah ya sampai akhir hayat. Ada Mas Fahri ya, lalu Bunda Siti Mariam, Bunda Bandiah dari Pekalongan, Bunda Ruby ya, salah ya. Ada Pak Razambir, ada Pak Humas Ashraf ya. Humas mana Pak? Ada Pak Asep Syaifullah dan ada Bu Leli ya, ini juga orang Bandung ini kan. Bandung orang Sukabumi Bunda Leli ya. Baik, Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah ijabah doa-doa yang dipanjatkan dalam majelis ilmu ini. Allah kabulkan juga doa-doa yang dipanjatkan oleh Bapak Ibu semuanya ya. Senantiasa kita semua dalam keberkahan Allah. Dan tentu saja semakin diridhoi Allah dalam segala hal ya, dalam segala urusannya. Amin ya Rabbal alamin. Baik, di Zoom meeting ini alhamdulillah sudah bergabung ya 72 orang ya. Ini di yang video juga sudah ada Pak Ipin bersama Dede. Wah, ini ada terkecil kita ya, mungkin kita berbaju merah ya. Terima kasih Pak Ipin sudah bergabung, para Zambir, Bu Hatulis, Bu Eni, Bu Suraida, dan Ibu Dwi Ismaya. Baik, untuk yang di Facebook juga terima kasih nih ya, sudah 50 lebih yang bergabung ya. Insya Allah nanti Pak Farid yang akan menyapa-nyapa ya. Maka Bapak Ibu yuk mari kita mulai kajian pagi hari ini Spiritual Journey series ke-110 dan Pak Farid akan membukanya terlebih dahulu kita semua ya. Pada Pak Farid dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meluaskan rezeki kita, yang telah memberikan kebahagiaan, kenikmatan, kenyamanan, keindahan di dalam hidup kita, kemudahan dalam segala persoalan kita. Hanya saja kadang kita tidak pernah menyadari bahwa kita ini sudah diberikan berbagai macam rezeki yang berlimpah, kemudahan yang berlimpah, kenikmatan yang berlimpah. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang juga telah menunjukkan jalan yang begitu terang, jalan yang begitu jelas, jalan yang begitu tegas bagaimana supaya kita bisa mendapatkan limpahan dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam ini juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentu kita sebagai umatnya di akhir zaman, serta kita senantiasa berdoa kepada Allah semoga Allah mengizinkan Rasulullah Muhammad SAW untuk memberikan syafaatnya kepada kita kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa. Kita berharap memohon, meminta kepada Allah semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan, kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan, dan tentunya semoga apa yang kita pelajari hari ini, sama-sama belajar pagi hari ini, mendapatkan ridho dan tentunya memberikan keberkahan bagi hidup kita di setiap hari ini. Mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, bagi semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka ya Allah. Sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah. Berkahi usia mereka dan mudahkan segala urusan kehidupannya. Bahagiakanlah dan muliakan hidupnya ya Rabb. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikan kami kemudahan dalam belajar ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu, barangkali di antara kita pada saat ini juga ada yang sedang diberikan nikmat tidak sehat ya, sedang diberikan ujian kebaikan, ujian kenaikan kelas, ujian kenaikan tingkat dengan cara diberikan tidak sehat, diberikan kondisi badan yang tidak nyaman, sedang tidak enak dan sebagainya. Mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera angkat penyakitnya, semoga Allah segera sembuhkan lagi seperti sedia kala. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon doa dari Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ada salah satu teman kita nih, Mas Andrian Permana, insya Allah hari ini
akan melangsungkan akad nikahnya kalau tidak keliru ya. Mohon maaf Mas Anggrian, saya tidak bisa hadir karena ada jadwal, ada kegiatan lainnya juga, dan kita doakan sama-sama semoga Allah melancarkan acaranya, semoga Allah memberkahi keluarga beliau menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, kemudian juga bisa senantiasa berdua gitu ya, sehidup sesurga sampai jannah gitu ya. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa kita bahas dulu, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa komentar yang masuk di pertemuan kita yang terakhir di minggu lalu ya. Yang pertama ini ada salah seorang teman, salah seorang jamaah kita menyampaikan tanda petik ya, protes tanda petik gitu kan, dan kalau boleh ya, kalau bisa ya, janganlah kan begitu, jangan membahas tentang politik tanda petik di dalam kajian kita ini. Karena memang minggu lalu kita sempat ada bahasan tentang kasus Sambo ya, tentang kasus apa namanya, orang pajak itu yang namanya RAT ya, begitu saya pakai apa namanya inisial saja. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, setuju ya, saya juga setuju, saya juga tidak akan pernah membahas politik di dalam kajian kita ini, tidak akan membahas sesuatu yang berbau-bau politik juga sebetulnya seperti itu, namun tentu kita mesti menghargai kalau ada orang yang bertanya ya, akan bertanya seperti itu. Nah, namun demikian ya, kita tidak akan, kenapa kita tidak akan membahas politik di sini, karena tidak banyak orang yang paham dengan politik, tidak banyak orang yang paham dengan kondisi sesungguhnya, sehingga yang muncul bisa jadi politik itu tidak bersih, politik itu kotor, tidak manusia, macam-macam lah, karena memang kita tidak pernah memahami itu dengan sangat baik. Nah, karena kita tidak pernah tahu dalamannya secara baik, lalu bisa muncul hoax, ya, bisa muncul fitnah, dan itu tentu dosa. Kita tidak perlu nyemplung ke politik kalau memang tidak tertarik atau kita memang tidak tahu, tetapi tetap ya, minimal harus memahami politik. Minimal harus paham tentang politik, walaupun tidak politik praktis, walaupun kita tidak nyemplung secara langsung. Kenapa? Karena hajat hidup kita ini sebetulnya merupakan keputusan politik gitu ya. Harga-harga sembako, mau harga berapapun itu adalah keputusan politik. Pendidikan itu juga adalah keputusan politik. Kita mau sekolah kayak apa, macam apa, lalu pelajarannya apa, itu adalah keputusan politik. Kita bebas beragama itu juga adalah keputusan politik. Kegiatan sosial itu juga adalah keputusan politik. Jadi setiap langkah kita di dalam kehidupan kita ini itu adalah produk-produk keputusan politik. Sehingga apa? Minimal kita harus tahu ya. Minimal kita harus tahu walaupun kita tidak masuk di dalamnya. Karena apa? Karena kalau kita tidak memahami politik, kita tidak pernah tahu harus bagaimana. Misalnya, jika pemimpin kita ini adalah orang-orang zolim misalnya, apakah kita bisa hidup tenang? Ya tentu akan tidak. Ya, kemudian yang kedua, kalau para orang-orang yang nyemplung di politik itu adalah orang-orang yang tidak baik, adalah orang-orang yang mementingkan kehidupannya pribadi, tidak berpikir untuk orang banyak, lalu kemudian negara ini tidak teratur, lalu negara ini tidak sehat, lalu negara ini tidak baik, ya tentunya kita juga yang akan kena imbasnya. Oleh karena itu ya, walaupun kita tidak nyemplung ke politik, walaupun kita tidak memahami politik secara komprehensif, tetapi paling tidak kita mesti paham bahwa segala tindakan, segala apa yang kita miliki, segala apa yang kita alami itu adalah merupakan produk keputusan politik. Minimal kita berdoa, ya minimal kita berdoa, ya Allah berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang amanah. Berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang bisa membawa kami ke dalam jannah-Mu. Ya minimal seperti itu. Ya, jadi kita tidak perlu perpanjang karena memang tidak ada pembahasan politik di sini. Kalau membahas politik nanti ada wadah yang lain gitu ya. Nah,
Kita masuk ke pertanyaan dari Ibu Bandia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Farid, bagaimana jika seseorang sebenarnya tidak diterima di perusahaan A, gitu kan, tapi dengan berbagai upaya, misalnya dengan sogokan, sehingga bisa masuk ke perusahaan itu, masuk bekerja, apakah itu termasuk alamat rezeki yang tepat? Mohon maaf sebelumnya. Kita kemarin itu membahas tentang apa ya, rezeki yang baik lah gitu, yang tepat lah seperti itu. Nah, kalau kita mau masuk perusahaan atau masuk instansi, mau bekerja, masuk sebagai pegawai, entah pegawai negeri, entah pegawai swasta, lalu lewat sogokan gitu ya, nyogok, menyuap ya, apakah itu rezeki, termasuk rezeki yang tepat? Jawaban saya adalah pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang bebas, tanda petik ya, yang memiliki keleluasaan untuk memilih. Memilih apa? Memilih mana yang baik, memilih mana yang tidak baik, atau memilih mana yang benar, atau memilih mana yang tidak benar. Silahkan. Kita diberikan kebebasan. Mau pilih A boleh, pilih B boleh, pilih C boleh, dan seterusnya. Mau pilih yang baik silahkan, mau pilih yang tidak baik juga silahkan. Mau pilih yang benar juga oke, mau pilih yang tidak benar juga oke. Ya silahkan. Tetapi resiko ditanggung oleh penumpang, bukan ditanggung oleh supir. Kan begitu. Nah, di dalam rezeki, saya batasi rezeki dalam artian materi, ya, materi dalam artian uang, benda, harta benda, itu dikategorikan ada yang halal dan ada yang haram. Kita batasi di materi rezeki dalam bentuk materi. Rezeki yang haram secara zatnya, misalnya minuman keras, babi, anjing, daging babi, daging anjing, narkoba, itu kan jelas-jelas adalah rezeki yang haram. Haram secara zatnya, ya, secara wujudnya, secara barangnya. Atau yang kedua, ada juga haram cara mendapatkannya. Rezekinya, misalnya uangnya, wujudnya uang, wujudnya beras, wujudnya makanan, wujudnya baju, itu pada dasarnya adalah barang yang halal gitu. Tetapi karena cara mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, mencuri, korupsi, riba misalnya, itu dikategorikan juga sebagai rezeki yang haram. Seperti itu. Nah, kalau kita masuk bekerja pada satu perusahaan, satu instansi, satu lembaga, satu organisasi dengan cara menyuap, menyuap itu kan sesuatu yang haram. Ya, menyuap itu sesuatu yang haram. Jelas saja prosesnya tidak benar, prosesnya tidak salah. Jika prosesnya tidak benar, jika prosesnya haram, nah apakah hasilnya halal atau tidak? Sederhana seperti itu ya. Sekali lagi, barang haram itu ada dua kategori. Haram secara zatnya, haram secara barangnya, minuman keras, daging babi, daging anjing, dan sebagainya. Atau barangnya halal tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Mencuri, korupsi, riba, nyogok, dan sebagainya. Itu haram prosesnya. Nah, kalau prosesnya sudah haram, apakah hasilnya tetap haram atau tidak? Monggo, silahkan dipilih oleh kita masing-masing, karena sekali lagi ada dasarnya yang namanya hidup kita manusia itu adalah boleh memilih, kan begitu ya. Bapak Ibu, yang berikutnya dari Pak Muhammad Tim Karyanto, rezeki manusia tidak sama. Yes, karena basic manusia juga tidak sama atau berbeda. Masya Allah. Adakah manusia yang sama di dia ini? Tidak akan pernah ada. Yang dibilang kembar pun pasti beda. Bahkan kembar identik pun juga pasti tidak akan sama. Sungguh Allah Maha Pencipta, Allah Maha Esa, tidak ada suatu apapun yang menyamainya. Hak dan kewajiban manusia beribadah, melakukan semuanya atas izin dan perintah Allah. Hak Allah lah memiliki apa yang ada di langit dan di bumi, dan hak Allah lah memberi apapun kepada siapapun yang dikehendakinya. Sungguh Allah yang berkehendak dan Allah Maha Pemberi. Wah, Masya Allah, terima kasih Pak Karyanto. Ini beliau menegaskan kajian kita di minggu lalu ya. Saya setuju jutaan persen ya, 1.000.000% dengan Pak Karyanto. Hidup ini sebetulnya sangat mudah, sangat sederhana kalau kita tahu resepnya. Resepnya ya cuma satu, nurut aja apa kata Allah. Ikuti jalur yang sudah ditentukan oleh Allah, nggak usah protes. Ya, tidak perlu melawan, itulah rahasia kehidupan kita. Kalau mau gampang, mau sederhana, mau bahagia, ikuti aja jalannya Allah. Ya,
Yang berikutnya dari Ibu Cucu Cakrawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Farid, kenapa masih ada orang meninggal karena kelaparan, orang busung lapar karena tidak bisa beli makanan? Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya ya. Jadi waktu itu kita berikan penjelasan bahwa setiap makhluk bergerak itu rezekinya dijamin oleh Allah, tapi kenapa kok ada orang yang mati kelaparan gitu ya. Nah, saya pernah belajar kepada seorang ulama besar di negeri inilah ya tentang hal ini. Lalu beliau memberikan ilustrasi sederhana kepada saya. Beliau mengatakan seperti ini, coba kamu ambil segenggam beras ya, ambil beras segenggam, lalu tebarkan di tanah di mana banyak ayam di situ. Sederhana ilustrasinya. Pasti ayam-ayam itu akan datang ya berlomba makan beras yang kita awurkan ya, kita tebarkan lah. Pasti ayam itu akan makan ya secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Lalu kamu lihat, itu pasti di sana tuh ada ayam yang ukurannya besar, yang bodinya besar maksudnya itu, pasti akan mendominasi kompetisi matokin beras itu, dan ayam-ayam yang lain yang ukurannya lebih kecil akan tersingkir atau hanya mendapatkan beras yang tidak banyak lah seperti itu. Nah, itulah kehidupan kita juga seperti itu. Allah itu menyebarkan rezeki kepada kita di seluruh permukaan bumi. Lalu disitulah akan muncul kompetisi di antara kita seperti ayam tadi gitu. Ada yang punya kekuatan lalu dia akan ambil sebanyak-banyaknya, muncul sikap serakahnya, akan sikut kiri kanan, injak bawah injak atas gitu kan, supaya apa ya, supaya dia bisa mendapatkan lebih banyak ya. Faktanya, kenyataannya di dalam kehidupan kita bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia permukaan bumi ini, kita bisa melihat yang kaya yang makin kaya, yang tidak kaya ya semakin tidak mendapatkan banyak. Itulah fakta. Nah, itu ilustrasi seperti ayam tadi, bahwa kenapa ketika Allah menjamin rezeki kita, Allah kemudian memberikan rezeki di seluruh permukaan bumi, tapi ada yang kebagian, ada yang tidak. Ada kebagiannya banyak, ada kebagiannya yang tidak banyak. Seperti itulah kondisinya. Lalu kenapa manusia itu ada yang meninggal karena kelaparan? Karena kelaparan ini meninggal ini karena memang jatah rezekinya sudah habis. Ya, bukan karena Allah tidak memberikan rezeki pada yang bersangkutan, tetapi karena memang jatah rezekinya sudah habis. Gitu kan? Nah, kita ambil satu hadis dari Ibnu Majah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki. Karena tidaklah suatu jiwa akan mati sehingga terpenuhi rezekinya. Walau lambat rezeki tersebut sampai kepadanya, maka bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki. Ambillah rezeki yang halal dan tinggalkanlah rezeki yang haram. Ya, jadi kita tidak akan mati sebelum semua jatah rezeki kita itu terpenuhi. Ada orang mati kelaparan, itu berarti jatah rezekinya sudah habis, sehingga beliau wafat. Kalau ada orang kelaparan tetapi tidak meninggal, Allah akan datangkan caranya memenuhi kebutuhan makan tersebut. Misalnya ketika ada bencana atau apa, itu kan pasti akan ada bantuan ya. Ada bantuan bencana kelaparan dari berbagai negara datang memberikan bantuan, dan sehingga kita bisa makan, sehingga kita masih tetap bisa hidup. Bapak Ibu, ada satu cerita ini di zaman sahabat dulu. Jadi ada orang kecemplung sumur ya, masuk sumur, jatuh ke dalam sumur, tidak mati, belum mati gitu. Lalu diangkatlah sama tetangga-tetangga, sama orang-orang, diselamatkan, diangkat ke atas sumur itu, kemudian dikasih minum susu. Selesai minum susu, dia terpeleset, masuk lagi, jatuh lagi ke dalam sumur, dan sekarang meninggal. Itulah ternyata jatah rezeki terakhirnya itu adalah minum susu. Ini gambaran betapa Allah itu sudah menjamin rezeki kita, betapa Allah itu sudah memberikan satu kepastian, tenang aja, Allah akan berikan rezeki. Allah tidak akan cabut nyawa kita sebelum jatah rezeki kita itu habis ya. Baik, sementara itu Mbak Anggi seperti biasa minta waktu 30 detik ya untuk saya break sebentar. Baik, ya. Terima kasih untuk penjelasannya tadi dari pertanyaan yang masuk.
sekali ya kalau sudah menjawab pertanyaan tuh Pak Farid detail lengkap dan ya tadi ya kadang-kadang benar-benar to the point aja gitu ya. Tapi itu tadi apa yang disampaikan tentunya adalah hal yang perlu disampaikan dan mudah-mudahan juga menjadi pemahaman buat kita yang membantu kita dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan beragama ya dan juga tentu kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam program ini Bapak Ibu sahabat surga, jadi memang kita tidak membahas tanya jawab langsung live gitu ya Pak Farid. Ada yang bertanya lalu Pak Farid langsung jawab, tidak ya, karena kebetulan waktu juga. Jadi silakan nanti kita akan masuk nih materi berikutnya ya, yaitu terkait dengan garis batas. Nah, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan tuliskan saja di kolom chat ya. Bisa di kolom chat Zoom-nya, bisa di kolom chat Facebook ya, nanti akan dikumpulkan untuk dibahas oleh Pak Farid di pekan berikutnya ya, pada saat kita melakukan atau melaksanakan kajian kembali ya. Baik, dan di sini Alhamdulillah ya, sudah bertambah nih di Zoom sudah 100 lebih, juga sudah 60 lebih, nih karena Pak Farid tadi belum ini ya. Baik, izin sambil menunggu Pak Farid, saya sapa-sapa yang di Facebook ya. Ada Bunda Wining ya, Bunda Rini Presti, Bunda Nita Pika ya, dari Kalimantan Barat, Masya Allah ya. Lalu juga Bunda Alfi ya, ini juga Bunda Alfi SBMR ya, yang rajin sekali nih mengikuti. Ada Mbak Mega dari Makassar ya, Alhamdulillah Bu Adelia, Bunda Triani, Utami ya, Alhamdulillah. Bunda Ayenari dari Taiwan juga hadir ya, Alhamdulillah Bunda Nari. Lalu juga Bunda Mamah Mariamah ya, Bunda Husnul Khotimah dari Bekasi ya. Lalu ada Pak Agung Dirgantara dari Pamulang. Wah, joinnya di Facebook ya, Alhamdulillah Pak Agung. Bunda Iswarnita ya dari Babelan. Lalu Bunda Diana Agustina dari Palembang, Bunda Lasri Jahid dari Lampung ya. Pak Fahri Ismail ya, hadir kakak, siap. Ada Bunda Usri Unik ya dari Ungaran, ya, Alhamdulillah juga bergabung. Bunda Elis Nadifa dari Bojonggede Bogor, Bunda Ririn ya, Bunda Linda Marliani, Bunda Heri dari Solo ya, Pak Muhammad Soalwan Pasaribu juga ya. Wah, dan masih baik lagi. Mohon maaf nih, belum bisa saya bacaan, tapi Alhamdulillah ya, terima kasih Bapak Ibu sahabat surga yang sudah join ya di Facebook dan juga sudah mengirimkan salam dan doanya ya, mudah-mudahan semua salam ya yang disampaikan di majelis ilmu ini baik di Zoom maupun di Facebook ya Allah kabulkan untuk kita semuanya dan tentunya semakin Allah berikan keberkahannya untuk kita semua ya. Baik Bapak Ibu, siap kita lanjut untuk kajian materi hari ini terkait dengan siap ya, insya Allah ya. Dan kita akan lanjutkan kembali tentunya masih bersama Pak Farid yang akan membawakan dengan tema hari ini terkait dengan garis batas yang akan menarik sekali ya. Silakan Pak Farid. Baik, sorry Mbak Anggi, langsung saya siapkan materinya gitu ya, biar cepat. Bapak ya. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah, kita lanjut materi untuk di pagi hari ini. Materi sederhana, seperti biasa materi yang kita bahas di Saturday Morning Talk ini adalah sesuatu yang sederhana yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan sesuatu yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, karena kadang-kadang, sekali lagi saya katakan, barangkali banyak teman-teman yang baru hadir, kenapa yang kita bahas hal-hal yang sederhana? Karena seringkali kita itu terpelanting, terjatuh gara-gara kerikil yang kecil, bukan gara-gara batu yang besar. Nah, seperti itu juga dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang terlewatkan, ada hal-hal yang tidak mendapatkan perhatian dari kita, dan justru kadang-kadang hal yang tidak seberapa itu, hal yang sepele itulah yang membuat hidup kita barangkali menjadi tidak bahagia, barangkali menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Karena kalau dari berbagai teman-teman yang mencoba konseling, diskusi dengan saya, belajar coaching dan sebagainya, sebetulnya penyebab ketidakbahagiaannya beliau itu adalah karena ada sesuatu yang sederhana yang ditinggalkan. Sesuatu yang sebetulnya menjadi keseharian kita tetapi tidak dijalankan. Sesederhana itu persoalannya. Dan sesederhana itu juga sebetulnya solusi dari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, pernah mendengar tidak atau pernah mengalami tidak? Ada orang mengatakan rezeki itu pasti akan datang tepat pada waktunya. Ini minggu lalu kita bahas ya, ada kaitannya dengan minggu lalu juga. Rezeki itu pasti akan datang tepat pada waktunya, ya.
tidak mungkin lebih cepat dan tidak mungkin juga lebih lambat. Selalu tepat pada waktunya. Sesederhana itu. Kemudian rezeki juga pasti tidak akan tertukar ya. Minggu lalu kita bahas ini juga ya, bahwa jatah saya nggak mungkin masuk ke tempatnya Pak Heris misalnya gitu ya. Jatahnya Pak Heris Purnama tidak mungkin masuk ke tempatnya Pak Herman Wahyudi. Saya asal nyebut ini gitu ya, yang saya ingat tadi seperti itu gitu ya. Misalnya jatahnya Ibu Lolis tidak mungkin masuk ke kantongnya Ibu Leli gitu, nggak mungkin. Nah, jatahnya Ibu Soeharti gitu kan tidak mungkin masuk ke Pak Awang Ahmad. Demikian juga sebaliknya, nggak akan ketukar. Kita sudah punya jatahnya masing-masing gitu kan. Atau misalnya jatahnya Ibu Pak Muhammad Soalwan Pasar Ibu nggak mungkin dari Aceh nyebrang ke Makassar ke tempatnya Ibu Megawati. Nggak mungkin. Namanya rezeki itu ya pasti sesuai dengan alamatnya masing-masing. Kemarin kita sudah bahas lebih detail ya. Kemudian juga kalau kita bicara rezeki yang terbaik itu pas-pasan gitu ya. Pas diperlukan ya pas ada. Pernah ngalami nggak seperti itu? Ketika kita perlu sesuatu, misalnya untuk bayar sekolah anak, bayar SPP anak gitu kan, atau mungkin bayar listrik misalnya, atau bayar tagihan listrik lah ya, tagihan telepon atau apapun itu, kita tidak punya uang sama sekali, belum ada persediaan uang sama sekali. Giliran waktunya pas diperlukan ya pas ada aja. Gitu, ya. Yang penting rezeki itu pas-pasan. Pas mau beli rumah pas ada, pas mau beli kendaraan ya pas ada juga. Pas-pasan aja, nggak usah berlebihan gitu ya. Yang penting cukup ya, cukup buat beli rumah, cukup buat beli mobil, cukup buat macam-macam. Ini joknya, ini bercandanya ya, ini bercandanya seperti itu. Lalu yang berikutnya. Ini yang saya katakan, rezeki itu nggak perlu banyak, yang penting cukup, gitu ya. Yang penting cukup, Ibu Zuraida sering kali ya, oke. Ya, yang penting cukup, gitu. Pada saat kita perlu untuk makan, cukup untuk beli makan. Pada saat kita mau lebaran nanti, gitu kan, misalnya karena kita kebiasaannya harus beli baju baru, ya cukup juga uangnya untuk beli baju baru, walaupun bukan harganya yang mahal, tetapi yang penting bersih, yang penting bagus, kan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, rezeki itu macam-macam ya. Ada lagi yang lainnya ya. Nah, tetapi gitu kan, bagaimanapun kita bekerja, bagaimanapun kita berharap, bagaimanapun cara kita meminta dengan maksimal yang bisa kita lakukan, jika belum waktunya tentu tidak akan pernah datang. Nih, kembali ke nomor satu, rezeki datang pasti tepat waktu ya. Bagaimanapun cara kita kerja keras banting tulang ya, kan begitu bahasa yang biasa saya berikan ya, banting tulang, peras keringat ya, siang jadi malam, malam jadi siang. Kalau belum waktunya ya tentu tidak akan mungkin akan sampai kepada kita. Gitu, Mbak Anggi. Ya, baik. Wah, jadi kalau terkait dengan rezekinya datang tepat waktu itu kan mirip dengan kemarin Pak Farid juga sudah sempat jelaskan ya dengan mendetail ya Pak Farid ya di kajian sebelumnya. Tapi yang dilupakan orang nih ya, bahwa ternyata rezeki itu juga bisa datang bersama dengan batas waktu. Nah, ini bagaimana nih Pak? Oke. Nah, ya, setiap rezeki itu akan datang tepat pada waktunya. Tidak mungkin lebih cepat, tidak mungkin lebih lambat. Tetapi seringkali kita tidak pernah ingat, seringkali kita tidak pernah menyadari bahwa rezeki itu juga ada batasan waktunya. Rezeki yang kita miliki, rezeki yang kita nikmati, rezeki yang kita harapkan itu akan ada batas waktunya. Tidak mungkin selamanya ada di dalam genggaman kita. Kita tidak mungkin sepanjang hidup menggenggam apa yang kita miliki saat ini. Gitu kan? Nah, setiap rezeki yang datang, ya, setiap rezeki yang datang itu pasti akan ada apa? Akan ada batas waktunya. Gitu. Akan ada batas waktu untuk menikmatinya. Jika sudah habis waktunya, maka habis pula jodoh kita dengan rezeki tersebut. Ya, coba kita perhatikan di dalam kehidupan kita di dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi, tidak ada sesuatu yang langgeng. Misalnya diberikan rezeki dalam bentuk anak, gitu kan? Diberikan rezeki kita punya anak 1, 2, 3 dan seterusnya. Pada suatu hari, pada suatu titik anak itu akan pergi juga kan.
kadang-kadang kita sering bukan ya sering merasa terkejut, sering merasa surprise, tiba-tiba saya harus menikahkan anak saya misalnya. Saya pun mengalami hal yang seperti itu. Tiba-tiba sekarang anak saya sudah diwisuda, padahal perasaan baru kemarin saya gendong-gendong. Perasaan baru kemarin dia itu masih lari-lari di depan saya, di halaman rumah saya misalnya begitu. Kok sekarang sudah kuliah, sekarang sudah wisuda. Sesuatu yang tidak mungkin bisa kita hindari. Ada batasnya, ada sesuatu yang tidak mungkin akan selamanya kita miliki. Akan pergi pada satu titik, entah pergi itu menikah, punya jodohnya, lalu hidup dengan keluarganya masing-masing. Entah pergi itu misalnya karena meninggal dunia, atau kebalikannya, kita yang meninggal duluan. Orang tuanya yang meninggal duluan, yang pergi duluan, kita tidak bisa lagi bersama dengan anak kita ya. Diberi rezeki pasangan, pada satu titik juga akan habis waktunya. Ya, pada satu titik juga akan habis waktunya, gitu kan. Pak Angrian mau izin duluan, selamat menempuh hidup baru ya Pak Angrian. Jadi diberikan pasangan juga seperti itu, akan habis pada satu titik. Apakah mungkin itu karena meninggal, apakah macam-macam lah seperti itu. Diberi rezeki dalam bentuk makanan oleh Allah, ada batas waktunya juga. Kalau kita tidak segera makan itu makanan, ya akan ada basinya. Ketika sudah basi, maka tidak bisa lagi kita menikmati makanan yang kita miliki pada saat ini. Demikian juga dalam perkara jabatan, posisi, kedudukan, kekuasaan, harta. Semuanya itu pasti akan ada batas waktunya. Dan itulah yang tidak pernah kita sadari, atau barangkali kita tidak selalu ingat, atau barangkali kita tidak selalu tahu persis bahwa semua yang kita miliki itu juga pasti akan ada batasnya. Itu bagi yang dimaksud dengan ada batas waktu dari rezeki kita itu. Baik, ya. Wah, ini menarik sekali ya, Pak Farid ya. Bahkan nggak hanya tadi ya batas terkait dengan batas waktu tuh nggak hanya tadi dalam keluarga ya, dalam pekerjaan seperti itu, atau kepemilikan sesuatu, jumlah kepemilikan gitu yang ada batas waktunya. Tapi sepertinya terkait dengan hal-hal ini berarti kayak kebanggaan, kenangan gitu ya, kenikmatan. Apakah juga ada batas waktunya, Pak Farid? Ya, jadi bukan hanya sekedar waktu atau jumlah kepemilikan saja yang ada batas waktunya. Bahkan kenikmatan pun, ya, kebanggaan pun, kesenangan juga ada batas waktunya. Kan seperti itu ya. Contoh sederhana, kita coba makan makanan, cari makanan yang paling mahal, makanan yang paling enak. Ya. Katakanlah kalau orang bilang katanya itu sop sirip ikan hiu dari Samudra Atlantik, itu katanya konon makanan yang paling mahal gitu. Coba kita beli satu mangkoknya katakan 25 juta, katakan begitu. Mahal katakan ya. Kita nikmati. Berapa lama sih nikmat? Berapa lama sih enak di mulutnya itu? Kan paling banter 2 menit saja enak di mulutnya. Ketika makanan itu sudah masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke dalam perut, gitu kan? Apa bedanya dengan singkong bakar? Apa bedanya dengan singkong goreng? Apa bedanya dengan comro? Apa bedanya dengan cilok, makanan yang murah meriah, katakanlah seperti itu. Kan begitu ya. Makan makanan yang paling murah dan paling tidak enak sekalipun juga sama. Makan cilok, mohon maaf, saya tidak mengatakan bahwa cilok ini tidak enak, cilok ini murah dan sebagainya, tetapi saya hanya ingin memberikan satu bandingan bahwa sesuatu yang paling mahal sekalipun makanan dengan makanan yang paling murah sekalipun, katakanlah singkong goreng, katakanlah seperti itu misalnya gitu kan. Ternyata nikmat atau tidak nikmatnya, enak atau tidak enaknya di dalam mulut kita itu paling cuma sekitar 2 menit sampai 3 menit. Setelah masuk ke dalam kerongkongan kita, kemudian masuk ke dalam perut kita, apakah ada beda? Apalagi kalau sudah kita keluarkan di pagi hari menjadi kotoran yang kita akan buang, apakah itu ada bedanya? Kan tentu tidak.
Nah, ada batas waktu menikmati makanan yang paling mahal, paling enak sekalipun juga batas waktu paling 2-3 menit kan gitu. Contoh berikutnya, kita menggunakan baju paling mahal, baju paling bagus dengan bahan paling sempurna, dan ini paling nyaman kita pakai di badan kita, di tubuh kita. Apakah mungkin lebih dari 2 hari nggak ganti baju? Kita ke pesta, atau kita ada acara, atau kita bekerja, atau mungkin tanpa alasan apapun, pokoknya saya ingin pakai baju yang paling mahal, yang paling bagus di seluruh dunia, gitu kan, yang menggunakan ini adalah orang-orang papan atas, gitu kan, ingin merasakan bagaimana sensasi menggunakan baju-baju yang seperti itu, silahkan, monggo, pakai. Apakah baju itu akan selamanya melekat di dalam tubuh kita? Kan enggak. Kan enggak. Bisa jadi cuma 2 hari, 2 hari baju itu nggak kita buka, nggak kita ganti dari tubuh kita, emang nggak bau apa? Emang akan tetap wangi selamanya seperti itu. Jadi ada batasnya. Ada satu titik di mana kita harus lepas dengan dia. Ada satu titik di mana kita mesti berpisah dengan apa yang kita banggakan, apa yang kita nikmati itu. Yang lebih ekstrim lagi contohnya, katakanlah kita kerja di satu perusahaan organisasi, atau kita di partai politik. Kita duduk di singgasana, di tampuk pemerintahan, tampuk kerajaan, berkuasa penuh untuk ratusan jiwa orang, ya, sebagai orang nomor 1 di satu negara, kayak katakanlah di Indonesia gitu. Undang-undang dasar kita kan membatasi paling banter juga cuma 2 periode, 10 tahun. 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, ada batasnya. Nggak mungkin akan selamanya. Atau kalau kita kembali ke zaman Orde Baru yang dulu, zamannya Pak Harto almarhum gitu kan, 32 tahun. Ada lagi di Malaysia itu dulu Pak Perdana Menteri Pak Mahathir Mohamad sampai puluhan tahun, lebih kurang sama dengan Pak Harto almarhum gitu kan. Itu juga pada akhirnya akan menua, pada akhirnya sampai pada satu titik, akhirnya harus melepaskan semua itu. Dan pada akhirnya kita semua juga akan masuk ke liang lahat. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap orang berjiwa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Gitu kan? Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Bapak Ibu, apa yang kita banggakan, apa yang kita ingin tunjukkan kepada orang lain. Sekarang ini di Indonesia nih ya, kita di Indonesia ini lagi rame-ramenya. Rame-ramenya apa? Gara-gara ada kasus penganiayaan yang dilakukan seorang anak pejabat kantor pajak kepada anak petinggi GP Ansor. Penganiayaannya terjadi, anak-anak yang melakukan, tapi rentetannya kemana? Digalilah sama netizen kita itu, dicangkul bahasanya, dirujak kalau bahasa di medsos yang saya tahu gitu ya. Dibejak-bejak apa, dikulitin itu harta orang pajak itu. Inilah, itulah, punya ini, punya itu, gitu kan. Hartanya sampai 56 miliar, ternyata kalau dihitung-hitung itu lebih dari itu. Punya mobil mewah berderet-deret, ternyata mobilnya belum bayar pajak. Ada lagi rumahnya yang di Manado sana yang harganya miliaran, bayar pajaknya cuma 320-an ribu rupiah. Masya Allah. Ada satu titik. Barangkali selama ini beliau tidak pernah berpikir bahwa akan ada titik ini. Akan ada masa di mana kenikmatan dia itu langsung jatuh ke bawah. Langsung terjerembab. Apakah hidupnya tenang? Sekali enggak. Lalu muncul lagi ada seorang kepala bea cukai di Yogyakarta yang senang pamer hartanya di media sosial. Sekarang dicopot. Ya, pamer macam-macam lah seperti itu. Lalu sekarang semuanya orang yang punya IG, punya Facebook, punya media sosial yang dipakai untuk pamer itu semuanya lagi tiarap, semuanya lagi pada mati akunnya.
Kenapa? Satu titik ketika Allah mau membuka aib kita. Aib kita barangkali yang selama ini ditutup-tutupi, lalu sekarang dibuka oleh Allah dengan cara Allah. Titik itulah berarti apa yang kita miliki itu ternyata tidak punya nilai, tidak punya harga lagi. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ini ada kaitannya sedikit. Saya lari sedikit, bukan politik, tetapi menceritakan fakta yang ada. Ya, fakta yang ada. Kenikmatan orang-orang kaya yang hedon itu adalah pada saat mereka memamerkan hartanya. Itu kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Tetapi ketika sekarang ternyata mereka mesti tiarap, tidak bisa pamer di medsos, apakah mereka masih bisa menikmati itu? Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Mati yang sesungguhnya nanti, dan mati yang sekarang dia tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Ya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Gitu, Mbak Anggi. Iya, ini kayaknya menjadi hal yang lumrah sih ya Pak ya, hal yang wajar ya. Kalau kata orang, live the moment Pak Farid ya. Jadi mau merasakan hal itu semua kan ya momennya tuh lagi pengen merasakan saat itu gitu ya. Dan kalaupun kita berusaha nih menahan diri tuh sekitar kita tuh luar biasa. Karena memang godaan di sosmed seperti itu. Jadi lalu gimana dong Pak cara menikmati? Ya, godaan kehidupan hedon ini ya memang Masya Allah luar biasa. Kita nggak mudah ya, kita nggak mudah. Terus terang sih kita nggak mudah. Jadi kalau sedikit keluar sedikit dari kajian kita ya. Jadi kalau membahas fenomena yang terjadi pada saat ini ya teman-teman semua, ada orang yang bergelimang harta luar biasa, Masya Allah. Bahkan di keluarga yang kemarin itu yang saya ceritakan tadi, itu anjingnya pun dikalungin tas, coba ya. Anjingnya pun dikalungin tas gitu kan. Lalu sekarang ini KPK diminta oleh presiden lah ya, oleh Menteri Keuangan untuk mengusut harta kekayaannya siapa Rafael itu kan. Apa komentar dari KPK? Wah, kami tidak mudah untuk mengusut hartanya karena Rafael ini bukan orang sembarangan, ya Rob, gitu kan. Jangan-jangan KPK-nya pun juga sudah terkontaminasi kan, seperti itu. Jangan-jangan sudah terkontaminasi. Nah, kembalilah ke sinilah. Kita nggak usah kebablasan ya, bahas itu nanti ada yang protes lagi. Tetapi kita sampaikan fakta saja. Di satu sisi ada orang bergelimang harta. Di satu sisi saya kemarin baca satu berita di daerah Bogor itu ada seorang yang kehidupannya Masya Allah di bawah garis kemiskinan barangkali gitu kan. Tinggalnya di gubuk reot di pinggir kali, didatangi debt collector. Gara-gara si orang tersebut pinjam uang ke rentenir cuman 400.000 rupiah. Allahu Akbar. Kemudian dimaki-maki, dibentak-bentak sama debt collector, lalu dia akan diancam, diberikan ancaman, kamu akan saya bunuh. Gara-gara apa? Gara-gara si orang tersebut cuman mampu bayar utangnya, bayar amanahnya 100.000 rupiah saja. Bayangkan, ada orang yang cuma punya pinjaman 400.000 saja, itu ancamannya mati, ancamannya nyawa bakal hilang. Di sisi lain ada 13.000 karyawan pajak tidak melaporkan harta kekayaannya. Di sisi lain betapa banyak mereka yang pamer, Masya Allah, barang-barang yang begitu mewah. Ini terjadi. Saya tidak berpolitik, saya tidak menceritakan politik, saya tidak mencoba sedang bergibah, berfitnah, tetapi mencoba untuk menyampaikan fakta ini yang seperti ini yang kita miliki, gitu ya, yang kita miliki. Nah, semua ada batas waktunya. Lalu bagaimana supaya kita bisa menikmati itu? Ya sudah, nikmati saat ini juga, gitu loh. Nikmati saat ini juga. Apa yang kita miliki ya nggak usah disimpan kelamaan, nikmati saat ini juga, gitu loh. Nah, bagaimana cara menikmati saat ini juga? Satu ya, kita qanaah, menikmati dan mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Nikmati saja. Nggak usah disimpan-simpan, nggak usah ditunda-tunda.
tidak perlu berlebihan ingin sesuatu yang mungkin saja perlu energi yang lebih besar untuk mendapatkannya. Kita mesti melakukan sesuatu begitu keras, kita mesti bekerja banting tulang, peras keringat, macam-macam seperti itu untuk sesuatu yang mungkin saja kita tidak bisa menikmatinya pada satu titik. Ya, tetapi ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh punya cita-cita. Enggak, sama sekali saya tidak mengajarkan itu. Saya hanya ingin mengajak teman-teman, rekan-rekan semua ke lebih bagaimana menata hati supaya kita bisa menikmati hidup. Seringkali kita kerja keras, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, 24 jam satu hari, 7 hari seminggu, itu kan, 3, 6, 5 hari dalam 1 tahun, tetapi kita tidak pernah bisa menikmati itu. Ya, seringkali kita mengalami persoalan yang seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Karena barangkali ada satu cara yang tidak tepat, ada satu cara yang keliru yang kita tidak pahami itu, lalu kemudian kita tidak pernah bisa menikmatinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mari kita lakukan orientasinya itu adalah orientasi kepada akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Orientasinya itu ke akhirat dulu kalau kita ingin bahagia. Tetapi jangan juga melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Ya kan begitu. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Sesederhana itu. Kita numpuk-numpuk materi, kita mencari sesuatu yang kita anggap itu akan membuat kita bahagia, ternyata tidak pernah kita nikmati. Kenapa? Karena kita simpan, kita tabung, kita macam-macam, kapan menikmatinya, nanti, padahal kita tahu semua itu ada batasnya. Ya, qanaah saja, nikmati, syukuri apa yang kita miliki pada saat ini. Punya cita-cita harus, punya target harus, punya impian itu wajib. Punya resolusi tentang kehidupan lebih baik itu merupakan kewajiban kita, merupakan sesuatu yang mesti kita capai. Tetapi jangan lupa, tetapi ingat kita nikmati itu. Jangan kita malah tidak pernah menikmatinya itu. Gitu kan? Lalu supaya kita bisa menikmati itu, lalu bagaimana cara supaya kita hidupnya bahagia? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Akhirat yang menjadi orientasi utama kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti apa kalau kita seperti ini? Ya gampangannya begini. Gampangannya begini. Ada makanan yang dinikmati sekarang juga pada saat lapar. Jangan disimpan terlalu lama, entar basi. Ntar basi kita punya makanan, kita dikasih makanan, kita beli makanan, atau kita bikin makanan, ya nikmati pada saat itu juga. Jangan disimpan-simpan. Kalau memang berlebih, atau kalau memang kita tidak selera, bagi ke orang lain. Alihkan pada orang lain. Berikan ke orang lain. Berikan ke tetangga, ke saudara. Supaya apa? Supaya bermanfaat. Nggak usah khawatir, nanti Allah akan ganti kepada kita. Kan seringkali kita punya makanan, lama, simpan di lemari es, simpan di kulkas gitu kan, kita nggak selera, ujungnya dibuang, mubazir. Tidak seperti itu. Ya tidak seperti itu. Punya makanan, makan. Berlebihan, ya kasih ke orang, sedekahkan ke orang, ke siapapun itu. Ya, jangan disimpan kelamaan, lalu kemudian kita akhirnya buang, mubazir. Nah, ini yang tidak boleh, yang tidak baik seperti itu. Punya anak, punya pasangan, punya orang tua, punya family, nikmati sekarang juga. Maksudnya apa? Hargai waktu kebersamaan kita bersama orang-orang yang kita cintai. Mumpung masih ada. Pernah nggak kita merasa, ya Allah aku nyesel.
Nyesel pada saat orang tuaku masih ada, aku belum sempat membahagiakannya. Nyesel pada saat anakku masih ada, ternyata aku tidak pernah mendidik dia dengan pendidikan yang baik. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kejadian penganiayaan oleh Mario kepada David, katanya konon disebabkan oleh Agnes, dibantu oleh SS macam-macam, itu siapa? Anak-anak. Anak-anak semua. Anak-anak semua kan begitu. Nah, anak-anak itu ketika menjadi besar, lalu berbuat macam-macam, berbuat ulah seperti sekarang ini, nyesel nggak orang tua? Kemana dulu pada saat dia masih anak-anak? Berikan pendidikan yang terbaik atau tidak? Berikan kasih sayang yang terbaik atau tidak? Berikan harta, berikan materi, berikan rezeki, berikan nafkah yang halal atau tidak. Kalau sekarang sudah terjadi seperti ini, kejadian seperti ini, bukankah cuma rasa penyesalan yang akan kita nikmati, yang akan kita rasakan? Mumpung masih ada waktu, hargai waktu kebersamaan. Mumpung masih ada, berikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Masih ada orang tua misalnya, masih ada mertua misalnya, masih ada pasangan, masih ada siapapun, apapun yang terjadi dengan mereka, hargai gitu. Waktunya main dengan anak, main dengan anak. Waktunya bermanja, berbincang dengan pasangan, lakukan. Waktunya berbakti dengan orang tua, berbakti, kunjungi, telepon minimal gitu kan. Sekarang kan teknologi komunikasi sudah begitu canggih, sudah sangat canggih. Kita bisa berhubungan dengan orang tua kita di seluruh penjuru dunia, dimanapun itu. Ya, ada WA, ada telepon, ada pakai WA phone gitu kan, macam-macam. Kita pakai Zoom misalnya gitu kan, kita berbincang seperti ini dengan orang tua kita. Nggak ada alasan karena keterbatasan waktu, karena nggak ada alasan karena misalnya kita nggak punya uang untuk beli tiket pulang kampung. Kalau tidak bisa seperti itu, minimal seperti ini komunikasi jarak jauh. Apa kurangnya dari teknologi kita itu? Ya, mumpung beliau masih ada batas waktu dia bersama, jangan kita tunda. Banyak di antara kita yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sampai-sampai tidak ada lagi waktu buat keluarga. Ketika ditanya, ini biasanya laki-laki nih, kaum bapak, termasuk saya juga seperti itu dulu kan. Pada saat kita ditanya oleh keluarga kita, kenapa sih ayah, kenapa sih mas, kenapa sih bapak, ya, bekerjanya banting tulang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sampai kami tidak pernah mendapatkan perhatian, tidak pernah tahu sosok seorang ayah seperti apa jawaban kita kaum laki-laki? Oh, ini kan demi kalian. Cari menafkah demi kalian, demi masa depan yang lebih baik. Betulkah demi kalian? Betulkah demi keluarga? Betulkah demi anak-anak? Tetapi anak kita tinggalkan, tetapi istri kita tinggalkan, tetapi keluarga kita abaikan. Yang seperti ini biasanya mereka orientasinya itu hanya mencari materi. Mencari materi, bukan mencari kebahagiaan yang sesungguhnya. Mencari materi yang dianggap bahwa materi itu akan memberikan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya malah tidak diberikan. Iya sih Pak, saya juga paham seperti itu, tetapi kan tuntutan pekerjaan Pak. Tuntutan pekerjaan mengharuskan kami berpisah dalam waktu yang cukup lama, LDR, long distance relationship. Pasti ada solusi. Pasti ada solusi persoalan seperti itu. Ya, kembali saja pada niat kita, nyari rezeki untuk apa? Nyari materi untuk apa? Mintalah sama Allah. Mintalah sama Allah. Tapi kan Pak, tuntutan pekerjaan ini mengharuskan kami untuk bekerja dua-duanya, gitu kan. Yakin nggak tuntutan pekerjaan? Apa tuntutan hawa nafsu pingin punya sesuatu lebih cepat? Sehingga suami kerja, istri pun harus bekerja. Pasti ada solusi untuk hal-hal yang seperti ini. Kembali kepada target kita, mencari apa dalam hidup ini. Ada batas waktunya. Kebayang nggak sih, bapak kerja, ibu kerja, anak sama siapa di rumah? Tiba-tiba anak sudah besar, tiba-tiba anak sudah dewasa, tiba-tiba anak sudah harus wisuda, tiba-tiba anak sudah dilamar oleh orang lain, atau tiba-tiba anak laki-laki kita sudah melamar anak orang lain. Kapan kita menikmati kebersamaan dengan mereka? Kapan kita menikmati kebersamaan dengan keluarga kita? Suami bekerja, istri bekerja, berangkat pagi sama-sama, pisah di jalan, lalu pulang juga pisah, ketemunya di rumah, sampai rumah kita sudah capek, besok pagi bangun lagi, kerja lagi. Betapa seringnya kita melakukan hal yang seperti itu. Kapan menikmati kebersamaannya? Ingat, ada batas ya. Ada batas kebersamaan kita itu seperti itu.
mintalah sama Allah, berdoalah sama Allah. Supaya kita bisa diberikan jalan yang lebih baik lagi untuk bagaimana kita bisa menikmati apa yang kita miliki saat ini. Gitu, Mbak Anggi. Sorry ya, kebablasan. Masya Allah, ini makjeleb gitu ya. Tadi ada beberapa yang komentar juga makjeleb gitu ya. Bagaimana ya tadi ya, menikmati apa yang ada saat ini juga ya. Nah ini kan terkait ya, memang kondisi sekarang seringkali kita di apa namanya disibukkan dengan hal aktivitas dalam hal misalnya pekerjaan dan sebagainya. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya terkait dengan tadi kan bagaimana kita menikmati saat ini bersama orang-orang di sekeliling kita nih Pak ya, keluarga dan semuanya itu. Nah, kalau terkait dengan harta nih Pak ya, menikmati sekarang tapi kadang-kadang kan butuh save gitu ya. Kita merasa secure, aman tuh kalau punya tabungan yang cukup gitu ya, supaya apa namanya masa depan kita tuh terjamin gitu. Nah, itu gimana Pak kalau terkait dengan harta? Oke, saya balik lagi ke slide-nya Mbak Anggi ya. Gitu kan. Nah, ya yang tadi. Nah, sorry Bapak Ibu, tadi saya mungkin ada yang tersentil ya, mohon maaf jika ada yang memang pas banget dengan kondisi itu. Tidak berarti bahwa saya mencoba untuk mengatakan bahwa yang dilakukan itu tidak baik, tetapi saya hanya ingin memberikan satu kesadaran saja ya. Hidup ini ada batasnya, semua ada batasnya, nikmat juga ada batasnya. Lalu ketika kita melupakan semua itu hanya gara-gara kita mengejar sesuatu, nah tolong ya, tolong kembali kita, yuk mintalah kepada Allah. Demikian juga di dalam harta itu, Mbak Anggi ya, demikian juga di dalam harta. Mumpung punya harta, mumpung punya kelapangan, pakai untuk beramal soleh dan jadi manfaat. Jangan ditumpuk berlebihan. Nih saya berikan contoh dari satu video yang sangat menarik bagi saya. Ya, semoga menarik. Seorang pemulung berusia 60 tahun bernama Sahnun menghebohkan warga di Mataram karena menyerahkan uang 10 juta ke panitia masjid di kampungnya untuk ikut beribadah kurban berniat memotong seekor sapi. Menurut warga, meski berprofesi sebagai pemulung barang bekas, Sahnun rutin mengikuti pengajian dan setiap tahun selalu ikut berkurban. Dan pada tahun ini berhasil mengumpulkan uang untuk membeli seekor sapi. Inilah Sahnun, wanita renta berusia 60 tahun. Warga yang sehari-hari tinggal di Kelurahan Karangjangkong, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang tengah menjadi perbincangan warga di kampungnya. Pasalnya, meski hanya berprofesi sebagai seorang pemulung barang bekas dan sehari-hari berpakaian lusuh dan kerap tidur di emperan toko, Sahnun ternyata memiliki jiwa yang tulus untuk menjalankan perintah agama. Hal tersebut karena Sahnun baru-baru ini menyerahkan uang 10 juta rupiah hasilnya memulung barang bekas di Masjid Nurul Iman tempatnya biasa mengikuti pengajian untuk membeli 1 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha bulan depan. Keputusannya tersebut membuat kaget pengurus masjid yang saat itu mengetahui Sahnun yang hidup berkekurangan dari memulung barang bekas namun bisa berkurban 1 ekor sapi. Seperti dituturkan warga, Sahnun yang hidup sebatang kara memang merupakan seorang pemulung namun kerap mengikuti pengajian setiap hari Kamis di kampungnya. Dan justru setiap tahunnya selalu ikut berkurban kambing dan pada tahun ini berhasil berkurban 1 ekor sapi. Jadi rutin itu ibu ini selalu ikut dalam pengajian. Makanya saya juga kaget gitu karena informasinya sih saya dianukan itu setiap tahun itu selalu memberikan mengeluarkan untuk korban ya. Bagi Nenek Sahnun, keputusannya untuk berkurban merupakan keinginan pribadi dan seluruh uang kurban tersebut dikumpulkan dari jerih payahnya mengumpulkan dan menjual barang bekas yang setiap hari ditabungnya. Terus dia nyumbang 10 juta untuk kurban sapi. Iya. Iya? Oh, kumpulkan berapa lama? Berapa bulan? Sudah berapa lama ngumpul uang yang banyak itu? Lama. Kegigihan seorang nenek bernama Sahnun untuk mengeluarkan rizkinya untuk berkurban menjalankan perintah agama patut dicontoh untuk membangun kepekaan sosial serta peduli terhadap sesama meski hidup dalam keterbatasan. Dari Mataram, tim liputan melaporkan. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah. Malu nggak kita dengan seorang pemulung di Mataram sana yang hidupnya barangkali untuk kebutuhan sehari-hari saja beliau harus memulung, tetapi punya satu niat yang sangat baik, niat yang sangat mulia, ikut kurban, ikut berkurban 10 juta juga gitu ya.
Berapa lama beliau mengumpulkan uang sebanyak itu? Masya Allah. Ya. Nah, kita kembali kepada kita. Mumpung punya harta, mumpung punya kelapangan, pakailah harta kita untuk beramal soleh. Menjadi manfaat. Nggak perlu kita share di Facebook, tidak perlu kita pamerkan di Instagram, tidak perlu kita pamerkan ke mana-mana. Kenapa tidak perlu seperti itu? Kalau sudah ada batas waktunya, lalu Allah buka aib kita, lalu Allah buka sebetulnya kita mendapatkan itu dari mana, maka tamatlah sudah. Selesailah sudah. Kan begitu. Apa bisa kita menikmati apa yang kita kumpulkan itu? Apa kita bisa menikmati semua apa yang kita miliki, yang kita pamerkan? Harley Davidson-nya, Rubicon-nya, Fortuner-nya, Mercedes-Benz-nya, BMW-nya, Camry-nya, semua ada berbaris di garasi rumah kita. Bayar pajaknya kagak. STNK-nya, BPKB-nya atas nama orang lain. Atas nama cleaning service, yang rumahnya di gang, yang sangat mustahil, tidak mungkin punya Rubicon. Sampai segitunya kita ngumpetin apa yang kita miliki supaya tidak terlacak oleh hukum. Di mana bahagianya kalau kita punya kehidupan seperti ini? Boleh Rubiconnya ditunjukin, boleh Mercedesnya ditunjukin, boleh pesawat pribadinya ditunjukin. Boleh pestanya itu kita lakukan di mana-mana. Kita share di Instagram, kita share di Facebook, kita share di medsos, di Twitter, dimanapun. Yakinkah yang seperti itu membuat kita bahagia? Tidak perlu berlebihan yang seperti itu. Pakai sekarang, keburu tidak bisa menggunakan. Kalau ternyata hari ini, esok, atau lusa kita meninggal, lalu apa yang akan kita miliki? Apa yang kita nikmati, kita kumpulkan sama kita tidak nikmati, kita simpen, kita pakai nama orang lain, supaya tidak terlacak oleh hukum ketika nanti suatu saat ketahuan. Di mana bahagianya hidup yang seperti itu? Bukankah sebetulnya nilai dunia itu tidak seberapa? Masih ingat nggak cerita segelas air? Ya, ada berbagai macam versi, tetapi saya paling suka versinya itu versi yang di padang pasir. Ada seorang konglomerat jalan-jalan ke padang pasir, kena bencana, kena musibah, semuanya mati, tinggal dia sendirian. Ya, kemudian dia kehausan, tidak ada air sama sekali, apalagi makanan. Dan kalau dia tidak minum, maka kemudian dia akan mati. Tiba-tiba datang seseorang yang nyamperin ke beliau, ke konglomerat ini, lalu menawarkan segelas air. Kemudian si konglomerat yang sedang kena musibah, kena bencana, kecelakaan tadi sangat bahagia, tapi ada syaratnya. Dia mengatakan seperti ini, si orang yang mau nolong, oke, saya berikan segelas air kepada Anda, ya, ini air segelas air untuk Anda, dan ketika Anda minum maka Anda akan tetap selamat, tetapi tukar dengan seluruh harta kekayaanmu. Pilih mana? Lu pilih air, gua kasih, tapi semua hartamu saya ambil untuk menjadi milik saya. Atau saya tidak berikan air ini karena kamu pertahankan hartamu dan kamu akan mati dalam waktu dekat. Apa yang terjadi? Kan begitu. Kalau ternyata si orang ini memilih segelas air lalu hartanya diberikan kepada si penolongnya, artinya apa? Seluruh harta kekayaannya itu hanya senilai segelas air. Mau ngomong apa kita? Apa yang kita banggakan dari seperti itu? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin yang rohimah, yang dibanggakan oleh Allah. Tapi Pak, bagaimana kalau ternyata kita menikmati sekarang dan nanti masa depan kita itu hartanya habis, Pak, gitu. Kita kan butuh untuk, kita kan perlu untuk kehidupan masa yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, Allah itu sudah sediakan rezeki kita untuk masa depan. Ingat, kita tidak akan pernah mati sebelum jatah rezeki kita itu habis. Jatah rezeki kita tidak akan habis ya sebelum kita mati. Kan seperti itu dibolak-balik. Coba kita lihat, yuk kita lihat. Kita belajar dari kehidupan sehari-hari. Kita belajar dari alam ini. Kita lihat burung, ayam, bebek, kambing, sapi, kerbau. Kalau kita lepas ke alam bebas, ada burung terbang mencari makan, ayam berkotek nyari makan di sekitar rumah kita atau ke sawah-sawah misalnya. Kalau di kota mungkin kita nggak bisa melihat itu ya. Ada bebek, ada kambing, ada sapi, ada kerbau, ada kucing lah yang paling gampang gitu kan. Kucing liar tidak dipelihara, nyari makan sendiri.
Pernah nggak Bapak Ibu melihat mereka binatang itu bawa kantong plastik buat nyimpan makanan? Ya, kambing kita lepas ke ladang gitu, bawa plastik dia itu apa? Dia potongin rumputnya, masukin plastik. Buat kapan? Buat nanti di rumah atau buat besok atau buat masa yang akan datang. Nggak ada hewan saja yang tidak sesempurna akalnya dengan kita itu tuh nggak pernah nyetok makanan untuk besok. Nggak pernah nyetok bawa plastik, bawa kantong belanja makanan macam-macam gitu untuk hari yang akan datang, nggak pernah tuh. Bahkan mereka yakin, sangat yakin, hakul yakin bahwa besok itu ada jatah rezekinya. Hewan aja tahu bahwa besok itu ada jatah rezekinya. Nggak perlu bawa kantong plastik, nggak perlu nyetok makanan di rumah. Tetapi kenapa manusia begitu serakahnya? Kenapa manusia begitu menggebu-gebunya, ngumpulin sebanyak mungkin karena kita takut masa depan itu tidak bisa hidup. Gara-gara kita tidak punya materi. Walaupun ya tidak sesederhana itu juga. Walaupun tidak se-ekstrim itu juga. Karena memang manusia itu kebutuhannya ya memang lebih tidak sederhana seperti hewan yang cuma makan ya, gitu. Namun paling tidak kita itu belajar jangan terlalu hobi mengumpulkan materi harta yang sebanyak mungkin lalu malah kita tidak bisa menikmatinya. Nggak perlu ngumpulin terlalu serakah, terlalu berlebihan, sehingga kita meninggalkan apa? Meninggalkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Gara-gara kita mengejar materi yang kita anggap bisa memberikan kebahagiaan, lalu misalnya suami bekerja, istri bekerja, anak kita tinggalin di rumah. Misalnya seperti itu. Gara-gara mengejar materi yang terlalu berlebihan, lalu kita pergi jauh kemana-mana, pulang barangkali mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali. Lalu ketika pulang ke rumah, anak manggilnya om, bukan manggilnya ayah. Karena tidak pernah kenal dengan kita dari sejak mereka kecil, pada saat mereka tumbuh. Jangan-jangan seperti itu. Kenapa harus terlalu berlebihan? Kenapa mesti harus berlebihan banget seperti itu? Teman-teman, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, semua itu ada batas waktunya. Nggak usah keberlebihan menyimpan. Simpan boleh, nabung boleh. Masa depan kita itu kita yang menentukan, monggo. Tapi jangan berlebihan. Too much, nggak boleh lebay. Santai aja, biasa saja gitu kan. Sedekah, bagi sedekah. Berbagi-bagi dengan orang lain. Coba cek. Selesai kajian ini coba cek. Lihat. Buka lemari pakaian Bapak Ibu semua. Berapa banyak pakaian yang sudah tidak digunakan paling tidak sebulan 2 bulan terakhir? Berapa banyak pakaian di lemari itu yang sudah tidak kita pernah pakai lagi paling nggak sebulan 2 bulan? Kita sudah bosan makainya, kita sudah nggak mau makainya. Ngapain masih digantung di situ? Ngapain masih disimpan di lemari pakaian? Ambil, bagiin. Ya, galak banget nih Mbak Anggi. Gitu. Coba habis kajian ini cek di rumah di lemari pakaian Bapak Ibu. Cek ada nggak baju-baju yang sudah kita nggak gunakan 1-2 bulan terakhir. Jangan-jangan ada yang sudah bertahun-tahun kita nggak pernah pakai lagi. Bongkar itu baju, pilih-pilih yang masih bagus, sedekahin. Kepada siapa? Siapa aja, monggo, silakan gitu kan. Coba mohon maaf. Habis kajian lihat rak sepatu. Ada nggak sepatu atau sendal atau selop atau apapun namanya yang sudah nggak kita pergunakan paling tidak 1-2 bulan terakhir ini? Ngapain ditumpuk-tumpuk? Mau masuk Instagram gitu jadi selebgram. Saya ini sepatunya ada 500 pasang. Berjejer ada di rak begitu. Luar biasa. Dipakai enggak? Bulukan enggak? Oh enggak Pak. Berdebu enggak? Enggak. Kenapa? Karena tiap hari kami bersihkan. Kami bayar orang untuk membersihkan sepatu itu. Untuk apa begitu? Amer, sepatunya banyak, sepatunya bagus-bagus dan mahal-mahal. Bermanfaat ya untuk kita. Dipakai juga enggak. Kenapa enggak kita bagikan saja? Buat apa numpuk-numpuk itu? Bangga kalau kita dianggap sebagai orang hebat karena sepatunya 500 pasang. Seperti itu. Bangga kalau kita dianggap orang hebat karena tasnya mahal. Mahal, banyak. Yuk, periksa lemari yang menyimpan tas kita. Ada berapa banyak tas yang nggak pernah kita pakai 1-2 bulan terakhir ini? Kalau masih ada, dan memang banyak, kumpulin, bagiin. Pak, saya mau jual pakai apa tuh namanya Mbak Anggi yang
Garrett sale gitu ya, seperti itu ya. Ya boleh-boleh aja sih kalau mau, tapi lebih baik lagi kalau kita bagiin aja gitu, tas-tas yang harga yang branded, berani nggak? Tas yang branded, yang mahal-mahal, kita bagiin ke tetangga gitu ya. Berani nggak seperti itu? Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, jadi ngacapruk kemana-mana, tetapi tidak, saya hanya ingin memberikan satu penjelasan. Hati-hati, semua itu ada batas waktunya. Saya pernah bertemu dengan seorang pastor, saya pernah belajar dengan seorang pastor, memberikan satu pelajaran yang nampol bagi saya. Beliau sudah usia ya di atas saya jauh gitu kan, pernah bercerita waktu saya masih muda dulu. Farid, buat apa kamu bekerja keras banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, lalu ya, untuk apa? Mengumpulkan harta, mencari jabatan, mencari karir, mencari posisi. Lalu ketika semua itu sudah kamu capai, semua sudah dalam genggaman kamu, pelan-pelan harta yang kamu miliki itu kamu habiskan untuk berobat di rumah sakit, berobat di hospital. Lalu semua yang kamu miliki itu tidak pernah bisa kamu nikmati. Ketika kamu punya segalanya, malah kamu nggak bisa makan segala-galanya. Ketika kamu bisa makan segala-galanya, kamu nggak pernah makan segala-galanya gara-gara kamu nggak punya waktu untuk makan itu. Ketika kamu bisa makan sop kambing, sate kambing, makan jerawan, nasi padang yang berlemak itu, kamu nggak pernah makan gara-gara kamu sibuk mencari materi, mencari harta. Ketika harta itu ada dan ketika kamu bisa menikmati makanan tadi, kamu nggak bisa menikmati gara-gara kesehatanmu tidak memungkinkan lagi. Lalu kapan kamu bahagianya? Itu pertanyaan dari beliau yang nonjok saya sampai detik ini. Yuk, semua ada batas waktunya. Terima kasih, Mbak Anggi. Monggo silakan di-handle. Ya, baik. Terima kasih Pak Farid tadi ya untuk materinya nih jelek banget ya terkait dengan materi hari ini ya. Ini kayak Pak Farid habis ngintipin lemari-lemari kita nih ya Pak Farid. Ya kita harus cuci gudang nih ya persiapan Lebaran ya Ramadan. Mudah-mudahan kita sambil bisa banyak berbagi ya. Tapi ini saya jadi teringat banget Pak Farid ada seorang sahabat ya yang beliau tuh juga senang sekali berbagi gitu ya. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu ngeliat pas saya di luar gitu ya, kalau misalnya saya ada pakai branded gitu ya, itu dari atas sampai bawah tuh sebenarnya dikasih orang semua ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tuh nggak pernah beli branded, tapi Masya Allah ada yang orang baik, sahabat baik yang ada aja setiap ketemu saya dikasih barang-barang branded beliau ya. Jadi itu tadi katanya ingin melepaskan kemelekatan dari benda, dari harta, dari barang seperti itu. Dan saya teringat juga ada salah satu kajian yang saya dengarkan ya, bagaimana waktu itu di zaman dulu ya, zaman Nabi mungkin zaman dulu lah ya, ada seorang nelayan ya, yang beliau hanya mendapat pulang dari nelayan itu hanya mendapat ikan yang tidak terlalu besar, sehingga pada saat ke pasar hanya bisa ditukarkan dengan 2 buah roti saja, 2 buah roti ya, yang ini untuk keperluan untuk anak dan istrinya, 2 buah roti saja. Dan pada saat di perjalanan dia bertemu seorang ibu menggendong anaknya yang kelaparan ya, dan akhirnya bapak ini memberikan 1 gitu ya, 1 roti itu buat si ibu ini ya yang kelaparan di jalan, tapi karena kemudian melihat anaknya juga masih menangis minta makan, kelaparan, akhirnya dikasihlah dua-duanya. Dan si nelayan ini tidak punya makanan apa-apa lagi gitu ya, dan akhirnya dia kembali ke pasar dengan niat adalah ya udah bekerja apa saja di pasar supaya dia bisa mendapatkan rezeki lagi untuk bisa membawa roti bagi keluarganya di rumah. Dan nggak disangka tiba-tiba ada yang memanggil namanya si Fulan gitu ya. Anda dipanggil oleh seorang konglomerat lah ibaratnya, bangsawan pada saat itu, yang ternyata bangsawan itu teringat bahwa bapaknya nelayan ini punya amanah ya, punya hutang kepada si bangsawan itu, dan akhirnya dia menjadi kaya raya, dapat berapa dirham atau ini ya dinar seperti itu, dan akhirnya jadi kaya raya. Tapi uang itu pun beliau bagikan. Nah pada saat ya di akhir hayatnya gitu ya, ini kan kisah ya Bapak Ibu ya, kisah masa lalu. Pada saat dia menghadapi timbangan hisab gitu ya, ternyata antara amal dia dengan dosa dia misalnya ya, itu masih kurang gitu amal dia. Padahal dia sudah mendonasikan segala uang yang dia dapatkan tadi ya, uang banyak dari bangsawan itu. Tapi ternyata di saat terakhir adalah
dia teringat pada saat ditanya apalagi amalmu, dia teringat saya pernah kasih 2 buah roti buat ibu dan seorang anak yang membutuhkannya. Dan itulah menjadi pemberat timbangannya begitu langsung timbangan amal solehnya lebih besar. Jadi ternyata malah pada saat kita di posisi keterbatasan sekali yang kita kayak nggak mungkin nih rezeki kita bagikan gitu ya, karena ya memang sudah terbatas pada saat itu ya, kondisi dia hanya punya 2 buah roti buat keluarga, tapi itu malah menjadi pemberat timbangannya bagi orang tersebut ya, bagi nelayan tersebut. Jadi ingetin lagi kita, karena seringkali kita apalagi tadi ya lihat ibu yang berkurban tadi ya, kita ingatnya mungkin mau kurban tuh ya mikirnya masih pengen ganti HP nih gitu ya, atau pengen renov rumah nih gitu ya. Yang kita masih mikir mungkin nego-negonya kurbannya sapi aja gitu, karena kita masih mau ya ke yang harta duniawi saja. Nah ini mudah-mudahan jadi pengingat kita juga bagaimana tadi kita mengejarnya, ya udah nikmati apa yang ada saat ini dan bagaimana kita mengejarnya untuk kehidupan akhirat ya. Masya Allah, terima kasih Pak Farid nih ngingetin lagi ya, banyak hal yang perlu diintrospeksi dan diperbaiki apalagi kita menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Farid tadi bermanfaat buat kita semua, dan tadi sharing yang kebetulan ya saya dengar di salah satu kajian yang juga sering saya ikuti, mudah-mudahan bermanfaat juga dan mengingatkan kita semua ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Farid untuk kajiannya yang luar biasa ini. Alhamdulillah kita diingatkan kembali. Mudah-mudahan tadi ya Pak Farid sekeluarga senantiasa dilimpahkan nikmat sehat, dimuliakan dan dibahagiakan Allah dunia akhirat. Semuanya ini menjadi amal jariah Pak Farid juga ya pada saat kita belajar dan mengamalkannya ya. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, nanti kita juga akan ada doa bersama ya Bapak Ibu ya di akhir acara. Tapi sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, saya izin seperti biasa menginfokan laporan ya terkait dengan program kami. Sebentar. Oke. Oh, ini kebetulan alhamdulillah nanti ya yang untuk sudah ikut Unlock Your Pension, nanti kita akan lanjutkan private class ini. Alhamdulillah sudah full seat Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan mulai jam 9 ya, standby bersiap untuk teman-teman yang akan mengikuti kembali private class bersama Pak Farid ya. Dan ini terkait dengan laporan Jumat Berbagi kita ya. Alhamdulillah hari Jumat kemarin 3 Maret kita sudah berbagi di 4 kota kembali ya, di Lampung, di Bekasi, di Semarang, dan di Situbondo. Berdasarkan tentunya donasi dan support dari teman-teman di kajian ini yang turut berbagi dan menitipkan sedekahnya ke kami ya. Alhamdulillah di sini kita bagikan ke 4 kota ya, dan total saldo dari 17 Februari ya 2 minggu ya kemarin ya, karena pekan lalu belum mencukupi ya, jadi 2 minggu ya total sedekah terkumpul adalah sebesar 1.671.000 sampai dengan hari Jumat kemarin, dan alhamdulillah sudah disalurkan sebesar 1 juta rupiah, sehingga masih ada sisa saldo yaitu sebesar 671.000 yang akan kita salurkan kembali insya Allah di Jumat depan ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ada kelebihan rezeki, yang ingin mengutarakan rasa syukurnya, ingin juga berbagi bersama kami, nah nanti silakan bisa WA ke saya atau langsung transfer juga boleh di rekening yang tertera di sini ya. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih sahabat-sahabat donatur nih yang sudah banyak yang rutin ya tiap minggu berdonasi. Mudah-mudahan Allah limpahkan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam untuk keluarganya, semakin dimuliakan dunia akhirat ya, dan juga ditinggikan derajatnya. Begitu pula untuk sahabat Dapur Berkah Cinta ya, karena ini juga banyak ada beberapa yang kita bantu dalam arti ada yang janda Bapak Ibu ya, ada yang pedagang ya, jualan makanan dan beliau adalah tuna ya, tuna rungu ya, ada keterbatasan gitu ya, salah satunya seperti itu. Jadi tentunya ini adalah bagian kita mensupport apa yang kita bisa untuk orang-orang yang kita ketahui ya perlu dibantu seperti itu. Silakan bagi yang ingin ikut membantu ya, nanti bisa WA saja langsung ke saya ya. Baik, kalau gitu Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya untuk kebersamaan di hari ini, dan ya insya Allah kita akan lanjutkan kembali pekan depan, Sabtu depan, dan sebelum kita tutup, Pak Farid akan kembali membacakan ya doa di akhir kajian kita hari ini. Semoga semakin baik keberkahan yang Allah limpahkan buat kita semuanya. Maka kepada Pak Farid dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anji. Kita langsung berdoa karena waktunya sudah lewat juga. Mohon maaf ya keasikan tadi gitu kan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa, bersyukur kepada Allah, berterima kasih bahwa kita sudah diberikan kelancaran, dan semoga apa yang kita lakukan memberikan keberkahan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya segala puji hanya milik Engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami memuji-Mu, ya Allah. Kami mohon pertolongan-Mu, ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu, ya Allah. Kami mohon perlindungan dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Ya Rabb, kami bersaksi bahwasanya tiada ilah yang hak untuk disembah kecuali Engkau. Ya Allah, tiada sekutu bagimu. Dan kami bersaksi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan-Mu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, semoga di hari yang semakin berkurangnya usia kami ini, kami beserta keluarga kami tetap dalam kebaikan, tetap dalam lindungan-Mu, ya Allah. Semoga juga tetap istiqomah di atas jalan hidayah-Mu. Wahai Zat yang membolak-balikan hati kami, teguhkanlah hati kami di atas agama-Mu. Arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu, ya Rabb. Karena sesungguhnya kami memohon hanya kepadamu. Kami mohon ilmu yang bermanfaat. Kami mohon rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ya Allah, perbaikilah agama kami. Lapangkanlah tempat tinggal kami. Dan berikanlah keberkahan pada rezeki kami. Jadikanlah hati kami senantiasa teguh dalam setiap ujian-Mu, ya Allah. Karena kami tahu bahwa semua itu adalah bukti Engkau sangat menyayangi kami. Engkau jadikan ujian hidup ini sebagai penghapus dosa-dosa kami, sebagai penghapus dosa kami sekaligus sebagai jalan kami untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, ya Allah, karena sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Farid untuk doanya dan juga kajiannya hari ini ya yang kembali mengingatkan kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya Pak Farid untuk menggali lagi nih ya keseharian hal-hal keseharian yang bisa membawa kita ya untuk terus istiqomah ya dalam menjemput ridho Allah ya. Baik ya, di akhir acara seperti biasa kita akan foto bareng dulu. Silakan boleh di-on-kan kamera videonya Bapak Ibu. Oke, terima kasih nih sudah ada Bunda Sukaina, Bunda Eni, Mbak Yuli, Pak Ahyat Fauzan ya, wah bersiap kajian, Masya Allah. Bunda Winarni, Pak Ipin, Bu Siti Mariam, Pak Syawaludin, Pak Tony, Pak Asep ya, Alhamdulillah. Pak Junet, Pak Yogi, Bu Sunarsi, Mas Andika, ya Bu Heni Sudarto tentunya nih yang nobar ya di situ Bondo, Pak Ugun ya, Bu Hatulis, Bu Mila ya, Alhamdulillah, Bu Sri Mulyati juga dan Bu Tati. Silakan Bapak Ibu boleh di-on kamera videonya. Baik, oke. Ya, seperti biasa kita ingin menjemput ridho Allah, kita boleh angkat tangannya seperti ini ya. Oke, sambil sebentar saya tahan dulu. Wah, ini layar saya menghilang. Lagi luar biasa nih di tempat saya, dari sini saja, Bro. Bentar ya. Bentar ya, Bapak Ibu.
karena yang di laptop ini satunya klop. Oke, ya 1, 2, 3, tahan. Oke, kemudian kita juga ingin satu sama terhubung, dan tentunya kita hanya berharapnya hanya kepada Allah ya, yang maha mengurus rezeki kita ya. 1, 2, 3. Oke ya. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Kita tutup majelis ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, selalu Pak Ya, Farid. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggi. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Mbak Anggi. Pak Farid. Terima kasih Bunda Betty, Bu Heni, Bu Mei, ya, Pak Ugun, Bu Hatulis, Bu Siti Mariam, ya. Selamat berhaji pekan. Juga yang di Bandung ya, ada Kopdar Nasional Magnet Rezeki nih ya. Selamat mengikuti acara Kopdar untuk yang webinar ya, private class sama Pak Farid. Nanti kita akan mulai jam 9 pagi ya. Sampai jumpa lagi di Sabtu pekan depan insya Allah. Sehat selalu, menikmati akhir pekannya bersama teman-teman dan keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا